Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Kita berdoanya gimana? Kita berdoa. Tangannya diangkat, disatukan, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, karena kita sudah berdoa, siapa yang tahu kita hari ini belajar apa? Enggak tahu, Ibu. Oke, jadi kemarin kan kita sudah belajar 2 musim di negara Indonesia atau negaranya kita. Sekarang hari ini kita akan belajar 1 musim dari luar negara Indonesia. Siapa yang tahu kira-kira? Salju. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang musim salju. Nah, kita kan belum pernah ngerasain salju ya. Belum. Jadi kita bisa bereksperimen atau membuat salju dengan soda kue yang dicampur dengan air dingin. Kalian belum tahu kan? Belum, Ibu. Oke, mari kita coba ya. Sudah. Ini soda kue ya teman-teman, bukan salju asli. Kalian bisa enggak mau cicip ibu? Dingin kan? Dingin, Ibu. Nah, kalian bisa mencobanya juga loh di rumah dengan Soda. soda kue dicampur dengan air dingin. Tekstur salju juga itu bisa disamakan dengan air es batu yang disebut jadi lembut. Itu juga bisa. Nah, kayak main batu. Bagus. Oke. Kalian tahu nggak salju itu asalnya dari apa sih? Dari langit. Dari air. Tapi terus dia membeku sehingga jatuhnya itu jatuh ke bumi, jadinya salju. Kira-kira salju itu di negara apa sih? Korea. Betul. Oke, sudah tahu semua ya ternyata. Sekarang ibu punya 3 kegiatan. Kita ke meja kegiatan langsung ya. Ibu langsung mau ya. Nah, di meja pertama ini kita akan membuat boneka salju dengan menggunakan kapas. Jadi nanti ini ibu sudah sediakan gambar boneka salju. Lalu nanti kalian kasih lem ya. Iya, Ibu. Setelah itu kalian tempelin kapas-kapas. Terus ini di sini ada topi, ada hidung, sama ada shell-nya boneka salju. Buat sekolah. Ya, betul sekali. Sekarang di sini di meja 2 ada kita bereksperimen membuat salju, hujan salju. Nah, di sini kan ibu sudah sediakan kertas yang bakal kecil juga. Nanti kalian masukkan ke dalam gelas ini. Dan ini boneka saljunya nanti kalian tempel di sini. Lalu ini nanti begini. Ditempelkan ini. Maaf. Dipraktekin ya. Ini kan ini ibarat sebagai salju. Nanti dituang di sini seperti ini.
Di sini kalian membuat pohon salju, pohon yang tertutup salju. Nanti ini kan ada catnya kan warna putih sebagai salju. Nah, ini cotton budnya ditotol ke catnya, lalu seperti ini membuat pohon salju. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, sekarang kalian bisa masuk ke meja yang mau. Jamnya kurang biru. Nabila bisa kan? Bisa, Ibu. Apakah seperti ini? Iya, betul sekali. Nanti kita dari sini ya, topi sama ininya sama shalnya. Iya, Ibu di sini. Sudah rapi sekali. Ibu coba lagi lah. Iya. Mbak Elsa bisa kan? Mbak Elsa, ininya di ininya kan ada ininya. Nah, Oh, iya, Ibu. dilepas dulu, terus habis itu dimasukin deh. Nah, bisa diginiin. Nah, masuk. Oh, udah jadi. Video. Bisa nggak? Ada pakai gimana? Wis ayo wis gak apa-apa wis. Belum, Ibu, duduk. Nah, Wow. oke, bagus Wah. guys, bisa jadi eksperimennya. Bye. Wah. Kalau kita bisa, Ini pohon saljunya, Ibu. ya bagus sekali, sudah rapi ya. Setiap tengahnya ada. Oke, bisa. Oke anak-anak, kalian kan sudah mencoba semua kegiatannya. Sekarang boleh ke depan untuk kita refleksi dan pulang. Jangan lupa diberesin ya. Duduk. Bisa. Lihat teman, lihat saya punya mainan. Wow. Nah, Saljunya oke. dari bawah. Kita lihat karyanya Mbak Nabila terlebih dahulu. Mbak Nabila buat apa ya tadi? Buat mereka salju. Oke, coba lihat. Bagus banget ya karyanya Mbak Nabila. Iya. Bagus, Ibu. Tapi sayangnya nggak ada matanya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Sudah bagus kok. Tapi lebih bagus lagi kalau ada matanya. Iya, Oke, Ibu. tangan tuh Mbak Nabila. Terus sekarang ada Mbak Pita. Mbak Pita buat apa ya ini kira-kira? Pohon salju. Oke, ini sudah terlihat seperti pohon salju nggak ya? Ini Sudah, soalnya ada putih-putihnya. Oke, soalnya sudah ada kain baratnya ditutupin salju. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Terus yang terakhir ada Mbak Azmisa yang buat eksperimen membuat Salju. salju. Coba Mbak Azmisa gimana Mbak Azmisa? Begini, Bu. Lihat teman. Wow. Kalian sudah hebat-hebat sekali ya. Terima kasih karena sudah hebat dan mau nurut sama ibu. Kira-kira besok mau belajar apa lagi ya? Musim semi, Bu. Semi. Oke. Ibu. Kalian tahu kamu Ibu. seperti apa? Bunga. Oke, pintar. Karena kita kan tadi belajar salju. Salju dari apa ya? Air. Air. Oke. Batu.
Dalam video micro teaching keempat saya ini, saya memulai kegiatan dengan mengajak anak berbaris sebagai kegiatan rutin. Setelah itu, seharusnya di sini saya memberikan rangsangan motorik kasar kepada anak, akan tetapi saya tidak memberikannya. Saya hanya memberikan motorik kasar berbentuk lencang depan saja untuk merapikan barisan. Setelah itu, setelah anak-anak sudah berbaris dengan rapi, saya mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam kelas dan membentuk circle time. Pada circle time ini, seharusnya saya memberikan ice breaking terlebih dahulu kepada anak-anak untuk mengunci fokus mereka dan memulai kegiatan dengan kegiatan rutin seperti berdoa. Di sini saya sudah melakukan kegiatan rutin, yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan, dan setelah berdoa, saya mulai menjelaskan tentang pelajaran apa yang akan dipelajari pada hari ini atau tema apa yang akan kita pelajari pada hari tersebut. Saya juga sudah mengaitkan pembelajaran yang akan saya berikan dengan pembelajaran yang sudah saya berikan kemarin atau pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu, di sini saya memberikan contoh konkret atau benda konkret, yaitu salju buatan menggunakan soda kue dan air dingin. Di sini saya membuat salju tersebut dan saya minta anak-anak untuk merasakan tekstur dari salju buatan tersebut. Setelah itu saya bertanya kepada anak-anak untuk mengasah pengetahuan mereka atau memberikan pengetahuan baru kepada mereka, dan dilanjut dengan saya memberikan penjelasan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Di sini saya mengajak anak-anak ke masing-masing meja kegiatan untuk saya menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana mereka akan melakukan kegiatan tersebut. Setelah saya memberikan penjelasan, saya meminta anak untuk memilih kegiatan yang mereka suka, dan ketika anak sudah berada di meja masing-masing, di sini saya berkeliling untuk melihat anak-anak apakah ada kesulitan atau tidak dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Pada kegiatan tersebut, saya menemukan salah satu anak yang cukup kesulitan. Di situ saya seharusnya tidak membantunya secara langsung, akan tetapi di situ saya memberikan bantuan secara langsung sehingga anak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya. Setelah itu, setelah kegiatan sudah selesai, saya meminta anak untuk membereskan meja yang sudah digunakan dan meminta untuk kembali ke depan kelas atau ke depan ruangan untuk membentuk circle time lagi. Di sini saya menggiring anak-anak sehingga mereka bisa patuh dengan perintah saya. Setelah mereka sudah membentuk circle time atau sudah berada di circle time, saya mulai merefleksi bagaimana kegiatan pada hari ini, pembelajaran apa saja yang sudah didapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Setelah itu, saya juga menanyakan kepada anak-anak pembelajaran apa selanjutnya yang mereka inginkan untuk pertemuan selanjutnya. Setelah saya merefleksi kegiatan tersebut, saya meminta hasil karya anak untuk dikumpulkan kepada saya dan mengajak anak-anak untuk berdoa. Dan seharusnya di sini saya mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu untuk membangunkan semangat mereka setelah lelah berkegiatan pada hari tersebut. Akan tetapi saya tidak melakukannya. Videonya sudah bagus, mulai dari kegiatan awal sampai akhir sudah bagus. Terkait dengan kalimat invitasinya tadi, ini untuk kelompok A atau B? Untuk kelompok B, oke. Kalimat invitasinya boleh panjang, tapi kadang juga ada yang disimpelkan karena kalimat invitasi selain itu untuk kalimat invitasi itu juga pengenalan literasi kan ke anak, jadi anak juga biar bisa belajar untuk membaca. Terus tadi terkait dengan alat gunting tadi, alangkah bagusnya kalau dari awal anak-anak dipantik untuk terkait dengan gunting. Gunting itu benda yang berbahaya kan ya, untuk pengenalan kepada anak juga tentang benda berbahaya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk semuanya pembelajarannya dari awal sampai akhir, terus di kegiatan mainnya sudah beragam juga, luar biasa, keren banget, pokoknya luar biasa. Terus ya kalimat invitasi kelompok B pasti penonton. Kalau untuk PAUD itu gimana? Kalau untuk PAUD ini, ayo
literasinya juga, karena ya memang sebenarnya perlu sih kalimat invitasi. Itu harus invitasi itu. Setiap kegiatan itu memang harus bukan harus sih, alangkah baiknya kalau ada kalimat invitasi. Jadi ini untuk anak-anak kadang penasaran, kadang tadi waktu penjelasan nggak mendengarkan kan, kadang dengan membaca kalimat invitasi dia sudah tahu, oh ini tadi kegiatannya ini gitu. Untuk kadang juga anak-anak yang mulai belajar membaca juga bisa kan nanti terkait dengan kalimat invitasi, anak-anak bisa saling berbagi dengan temannya, pengenalan huruf, pengenalan kata di situ. Terus kalimat pemantik juga banyak kalimat pemantik itu, pokoknya kalimatnya juga harus terbuka. Kebanyakan kita kan stucknya gini, anak-anak silakan sudah. Nah itu memang buat kalimat terbuka itu ya gampang-gampang masalah. Kalau mungkin cara saya membantu anak-anak atau keluarga di Nah, tadi yang gunting tadi, adik kan, oh sini saya guntingkan. Nah, sebenarnya kan bisa kan, oh anaknya coba bisa nggak menggunting. Dari situ kan anak juga belajar motorik halusnya, menggerakkan jari jemarinya untuk pakai gunting tadi. Itu mungkin lebih dipantik lagi, tidak harus langsung menentu. Boleh membantu tapi ya kasih dulu semangat ke anak-anak, mana dia bisa melakukan kegiatan sendiri. Kalau bahasanya sudah, kalau menurut saya sudah bagus sih, sudah terbuka juga sebenarnya untuk adik yang memang basicnya nggak mengajar nih. Kalau menurut saya sudah bagus, sudah luar biasa. kalimat-kalimat apa dari yang saya kurangi gitu ya. Kalau yang itu bukan itu jangan, nah, itu yang dikurangi. Karena kalau anak-anak itu hanya jangan saja tanpa kita memberikan penjelasan, kan ya anak-anak juga membedakan kenapa kok jangan, kenapa kok tidak boleh. Seharusnya saat kita memberikan informasi ke anak, kita pun perlu menjelaskan ke anak, oh bahwa nggak boleh dilakukan karena seperti ini, boleh dilakukan karena seperti ini. Tapi ya pastinya itu harus kontinu, nggak hanya sekali, 2 kali setiap hari. Baik pembiasaan atau apapun, pokoknya itu harus bertahap. Jadi awal mula kegiatan anak, awal ajaran kamu nggak mungkin anak-anak langsung paham atau langsung duduk manis, langsung pasti semuanya bertahap. Dan dulunya itu harus konsisten dan tidak mudah menyerah. Kadang-kadang gini, persoalan anak ini sudah tidak bisa dikondisikan, menyerah. Nah, bagaimana kita cari solusinya? Bagaimana anak nanti diapakan? Misalnya seperti ini, oh ya saya mungkin media saya ini kurang menarik mungkin ya, atau cara penjelasan saya itu kok kayak gini. Pokoknya lebih banyak introspeksi ke dunia. Refleksi, dari refleksi untuk anak juga, terus refleksi untuk guru juga.